Shalom. Kok masih lemes? Karena mendung ya. Shalom. Puji Tuhan, semuanya sukacita. Ada yang hadir waktu OKS? Angkat tangannya, puji Tuhan. Yang pada waktu Romo Koko 15 Mei? Oh, ada juga yang hadir. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, komunitas Bunda Kudus makin diberkati Tuhan. Dan waktu mendatangkan OKS itu kami sungguh sangat sukacita karena teman-teman dari Romo maupun Jamaica Cafe sungguh luar biasa sekali. Jika ada yang mungkin makan-makannya agak berdesak-desakan, itu merupakan satu evaluasi buat kami. Doakan kalau kami mengadakan acara yang besar lagi, mungkin makanannya lebih baik ditaruh di box ya, daripada ngantri-ngantri seperti itu. Soalnya waktu itu kita pikir maunya keren-kerenan, tapi aduh berdesak-desakan. Saya sendiri nggak makan, habis acara baru makan bubur saya. Romo-romo juga nggak makan semua hari itu. Dan puji Tuhan kita bisa membantu rumah lansia di Palembang, komunitas Bunda Kudus bersama dengan beberapa komunitas lain yang bekerja sama. Rumah lansia di Palembang mendapatkan donatur yang banyak. Tapi bagi Anda yang mau menyumbang berapapun itu tidak menjadi masalah. Yang penting hati kita mau memberikan untuk kemuliaan Tuhan melalui romo-romo tua. Karena kalau kita pikir para romo itu waktu mudanya kerja, apalagi yang di luar pulau yang terpencil, mereka tuh kadang naik kuda pergi ke umat-umatnya, dan setelah dia agak usia dikirim ke kota yang besar, tapi kebanyakan udah pada sakit karena pada waktu itu kerjanya luar biasa. Dan di usia tuanya kalau tidak mendapatkan rumah yang memadai, itu kasihan sekali mereka ya. Saya melihat beberapa romo di Jawa Tengah itu yang rumahnya sangat sederhana, mereka itu kasihan sekali dengan kasur yang sangat tipis, dan tentunya untuk tulang tua itu sangat berat ya. Itu aja sekilas info untuk Anda. Dan Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersukacita dengan hadirnya Romo Hutrin dari SPD, Agustinus Hutrin SPD yang ada dari di HKY ini bersama dengan Bapak Uskup. Dan juga nanti jangan lupa tanggal 6 Juni komunitas Bunda Kudus mengadakan KRK bersama dengan Romo Kuku maupun juga Monsinyur Antonius Bunjamin di BJ Junction. Bagi yang belum memiliki undangan, silahkan Anda membeli dengan kontribusi tidak mahal ya, hanya Rp100.000. Tapi kalau memberi lebih juga tidak apa-apa supaya Bunda Kudus nggak tekor banyak-banyak. Dan juga saya menyapa teman-teman dari luar negeri yang masih ikut di sub ya. Saya melihat kalau Ibu Bue itu sangat setia sekali. Ibu Gwen masih di Chongqing hari ini. Dan kemudian Ibu Kyong dan juga beberapa teman yang masih aktif mungkin ya. Pak Rudi, Pak Yoyo, luar biasa sekali masih bersama-sama dengan kita. Juga ada Pak Adi dari LA ya. Dan kemudian juga teman-teman semuanya yang masih bergabung, mungkin Lily dari New Jersey juga masih bergabung. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan komunitas Bunda Kudus. Untuk itulah kita semuanya menyatu walaupun jauh, dunia membuat kita bersatu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau memuji Tuhan walaupun cuaca mendung, tapi hati kita penuh dengan sinar matahari yang hangat bersama dengan tim pujian dari Bunda Kudus, yaitu Feve, Shirley, Ernie, dan Yeli. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom. Halo. Bapak Ibu tadi kan ditayangkan cukup lama ya. Temanya hari ini apa? Nah, semua kita yang hadir di tempat ini siap untuk jadi garam dan terang. Amin. Amin. Gampang apa enggak? Enggak ya, tapi iso ora iso kudu iso. Kalau Gusti Yesus yang memberi kekuatan, yang bersama dengan kita. Saya undang yuk kita bangkit berdiri, kasih salam satu sama lain. Katakan Tuhan memberkatimu. Siap-siap, kita lay-lay dulu ya, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Lay,
kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Siapa yang hebat? Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Lai-lai. Kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Mana wajahnya yang penuh sukacita? Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Lai-lai. Ayo goyang semua. Lai-lai, kalau belum goyang lai-lai terus. Ayo 2 kali kanan, 2 kali kiri. Lihat para singer. Sekali lagi iso. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Mana jempolnya? Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Yesusku
Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino. Silakan Bu Enda dan Bu Aida yang maju. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminyo. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Sini Bu Enda sama Bu Aida. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ini loh ibu-ibu berdua ini gandol Gusti. Makanya dipenuhi dengan sukacita wajahnya, Amin. tampak dalam gerakannya. Luar biasa ya. Sekali lagi kita mau gandol Gusti, amin. Bu Linda sekalian, pendoa-pendoa Bu kami. Linda sama Bu Ana. Usia tuh hanya angka. Ini sudah X by 70 ke number. atas semua loh. Luar biasa. Semangat ya, kalau nanti Bapak Ibu terus setia dalam komunitas ini ya, ini contoh-contohnya, teladannya orang-orang yang gandol Gusti dipenuhi Roh Kudus, amin. Amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Kapan? Saben dina, rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminyo. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminyo. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina gandol sapa? Saben dina kula nggih gandol Gusti. Puji nama Tuhan, terima kasih teman-teman. Teman-teman ini menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga kita semakin hari semakin gandol Gusti, semakin melekat pada Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudaraku terkasih. Mari kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini di dalam tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Engkau Bapa kami yang begitu baik. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Kami bersyukur Tuhan kalau di titik ini kami Kau izinkan untuk kami boleh merasakan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab ketika kami menyadari kami adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, maka dari situ Tuhan kami juga boleh menjadi pribadi yang memancarkan kasih-Mu dalam setiap perjumpaan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami.
Dan kalau pagi hari ini Engkau telah memilih memanggil kami untuk kami boleh hadir dalam persekutuan ini, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa Engkau sungguh rindu untuk kami belajar lebih lagi dari Santa Maria, bagaimana untuk kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah saat ini kami rindu Tuhan, untuk kami boleh menaikkan syukur kami, sebab kasih setia yang Engkau berikan dalam hidup kami lebih daripada apapun. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Benar Tuhan, saat ini kami rindu untuk kami boleh menoleh ke belakang hidup kami Tuhan. Kami boleh melihat betapa kasih setia-Mu nyata di sepanjang umur hidup kami. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun, Engkau hadir dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu sampai Engkau begitu memperhatikan kami. Biarlah saat ini dengan segenap hati kami rindu Tuhan, untuk kami boleh mengangkat segenap rasa syukur kami di hadapan-Mu. Sebab kasih setia-Mu Tuhan itu lebih dari hidup. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima itu selalu membuat kami terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kami pikirkan Apa Tuhan, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah.
Dengan lembut kami mau katakan, Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sembahlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu berlimpah-limpah kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak cukup kata Tuhan untuk kami boleh menaikkan terima kasih kami. Maka biarlah hidup kami ini Tuhan boleh menjadi penyembahan yang kudus di hadapan-Mu. Biarlah saat ini kami boleh bawa lebih dan lebih lagi hati kami seluruhnya untuk boleh digemburkan oleh Roh-Mu sehingga menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman-Mu boleh ditaburkan Tuhan, biarlah benih itu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berakar kuat, bahkan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Sehingga setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, setiap kami juga boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami boleh bawa setiap kerinduan kami ini seperti rusa yang haus rindu akan sungai-Mu. Demikianlah Tuhan kami bawa setiap kerinduan kami. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap diri kami. Dan Engkau yang tahu bagaimana untuk menumbuhkan setiap benih-benih ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau
garam dan terang. Kami mau bangkit berdiri saat ini Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau Tuhan yang tahu pribadi kami. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari rasakan hadirat-Nya. Kami sembah Kau Tuhan, kami memuji-Mu Allah, kami yang hidup. Inaramashe, mari sembahlah Dia, terus sembahlah Dia. Inaralamaralamashe, yanaralabaralalara, yenaralalalalamashe, yanaralalala, yanarana, yaranarala, shikyaralabaralalalala, shikyanaralalarala, yanaralamashe. Kami serahkan saat ini Tuhan, segala apa yang menjadi penghalang bagi sabda-Mu, segala keraguan-raguan kami, setiap
persoalan dan permasalahan yang sampai saat ini menjadi fokus hidup kami. Kami taruh, kami letakkan saat ini di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, kami sungguh ingin diubahkan. Biarlah melalui pewartaan yang kami dengar pada siang hari ini, sungguh-sungguh kami boleh diubahkan. Kami boleh ambil bagian dan meneladan Bunda Maria untuk menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan anak-Mu yang sudah Kau pilih, Romo Hutrin. Biarlah setiap apapun yang akan diwartakan oleh Romo Hutrin sungguh hanya berasal daripada-Mu dan memiliki kuat kuasa untuk mengubahkan diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita dengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, karena persekutuan para ibu, ini ternyata ada bapak-bapak yang setia. Tapi ada persekutuan bapak-bapak kan? Baik, selama bulan ini, selama bulan Mei, saya mengajak kita semua sebagai umat Katolik yang punya devosi kepada Bunda Maria, kita ingin belajar dari Bunda Maria. Jangan lupa ya, kan ini salah satu figur yang harus melekat pada setiap pribadi umat Katolik. Ya, kalau yang lain tidak mau melekat tidak apa-apa. Ya nanti baru digandol Gusti tidak apa-apa ya. Saya beri tema secara umum saja, nanti kita akan sharing bersama 1-2 inspirasi yang bukan hal baru, tetapi kalau memang itu pada akhirnya sudah didengar dan lain-lain, artinya bahwa itu penting. Maria, dia adalah contoh model dari terang dan garam dunia. Kenapa saya ambil tema ini? Ini hari-hari ini bukan soal dolarnya menguat ya. Ya, mudah-mudahan iman juga tetap menguat. Ya, Anda belajar pakai dolar atau enggak ya? Bukan soal itu. Tapi paling kurang ini dapur nanti urusan para ibu. Jadi harus kuat di sana. Bagaimana mengatur itu? Mau naik turun urusan. Jadi bagaimana Maria itu menjadi terang dan garam dunia. Next supaya kita bisa melihat. Oh, saya udah pegang alatnya, kok tak suruh next? Oh alah, ya wes. Laiki. Si. Kecepatan. Mundur gimana mundurnya? Oke, yes. Ya oke, baik. Sorry kalau hurufnya kecil-kecil, nanti diinikan, biar bisa kelihatan. Ya, saya akan mulai dengan satu pendahuluan sederhana, bagaimana kita ini dipanggil untuk jadi murid Kristus. Tadi lagu Jawa tadi menarik ya, sampai nari-nari gitu. Itu lagu andalannya Bu Erina itu ya. Ya, jadi ini mari kita lihat panggilan, ya, panggilan menjadi murid, panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Coba Anda baca dalam Injil Matius bab 5 13-16, itu ditulis di sana dengan jelas. Maka kalau gambaran Injil itu itu bukan hanya sebatas gambaran. Perhatikan dalam Injil Yesus bicara lewat pengajarannya itu menggunakan berbagai macam perumpamaan. Salah satunya adalah dia menggunakan simbol garam dan terang, garam dan cahaya yang sangat familiar. Ya, Yesus tidak bicara tentang hal yang luar biasa, tetapi dia ngomong sederhana menggunakan garam yang biasa kita gunakan. Tetapi sekali lagi, gambaran garam dan terang itu bukan hanya sekedar kiasan, tetapi identitas. Identitas kita sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia.
Maka kalau kita merujuk kepada Maria, Maria itu adalah murid Kristus pertama. Oke? Jadi kalau ditanya suatu saat, saya justru waktu sudah lama sekali, saya tidak tahu berapa belas tahun lalu, saya merayakan misa di Paroki Roh Kudus. Misa yang terakhir, Minggu sore. Lalu setelah saya kembali memberi tanda tangan kepada yang komuni pertama dan sekian-sekian, udah selesai. Lalu seorang anak kecil, laki, datang tanya pada saya, Romo, aku mau nanya, silakan, saya bilang. Romo tahu enggak, murid Yesus yang pertama itu siapa? Aku langsung, walah ini kecalian Romo iki. Ya. Cak ini Romo jawab, murid Yesus yang pertama, ayo siapa, ayo. Kaget saya, wah anak ini berarti mulai mengerti. Lalu aku tanya balik, menurut kamu? Pasti Romo enggak tahu kan. Romo enggak tahu kan gitu. Loh, anak zaman sekarang loh, mereka tuh itu pinter. Pasti Romo enggak tahu kan. Aku mah tahu. Kamu jawab, kira-kira siapa? Romo, aku bisik aja ya. Karena ini PR dari ibu guru. Supaya teman-teman lain jangan tahu gitu. Murid pertama Yesus adalah Bunda Maria. Sudah akhirnya saking tergagum sama anak itu. Ya sudah diberkati. Lalu udah rosario kok tak beri pada anak itu. Yang rosario tak udah pakai bertahun-tahun. Ini untuk kamu ya. Ini dipakai berdoa rosario. Mungkin kali berikut kemana-mana Roma harus siap satu rosario baru. Ya. Jadi Maria sebagai murid Kristus yang pertama. Dan ingat dia yang paling sempurna. Dia mewujudkan panggilan sebagai garam dan terang dunia itu secara utuh untuk kehidupan. Ya. Lewat apa? Lewat dua hal paling kurang. Lewat ketaatan dan kerendahan hati Bunda Maria yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ya wes. Oke, mari. Kita mulai dengan ini, teks pertama, ya, ayat pertama, garam dunia, Matius bab 5 ayat 13. Kenapa saya tampilkan satu teks kitab suci? Karena kita umat Katolik sudah hafal seluruh teks. Katolik toh, kok tahu? Kenapa? Nggak bawa kitab suci. Lalu bela diri, kami kan bukan sola scriptura, kami kan udah hafal semua. Alasan acak gitu. Ya, no? Pokoknya Katolik tuh pokoknya gitu. Ya, jadi mudah-mudahan hafal ya, garam dunia. Kita baca bersama yang warna merah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Aduh, menarik sekali. Kamu itu loh. Kamu itu garam dunia. Kamu garam dunia. Garam yang memberi rasa. Masakan hebat apapun, kalau tanpa garam itu, waduh, hambar. Tidak ada rasanya. Maka kita memberi rasa, satu. Yang kedua, garam untuk mencegah pembusukan. Zaman dulu belum ada kulkas, belum ada lemari es, gitu. Ya, tapi awet. Kenapa? Diasinkan. Tapi jangan kebanyakan ikan asin, nanti hipertensi. Romo kami akhirnya tiba-tiba tidak bisa keluar dari kamar mandi, pingsan di kamar mandi. Setelah cek ternyata kesukaannya adalah ikan asin. Kayak minum obat aja, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ya, jadi akhirnya hampir terjadi pembusukan di kamar mandi. Ya, tapi akhirnya sekarang udah sembuh, udah sehat. Nah, sekarang boleh, tapi jangan kebanyakan. Jadi Maria itu memberi rasa iman. Ya. Lewat apa tadi? Ketaatan dan kerendahan hatinya. Dia betul-betul merendahkan diri supaya ini kemuliaan Tuhan dirasakan oleh orang lain. Dia rendahkan dirinya. Kamu adalah garam dunia.
menarik. Mari kita bayangkan, kalau garam itu tidak berfungsi, pasti dibuang dan diinjak-injak orang. Hal-hal yang baik pada diri mari kita jaga. Maintenance itu penting. Kadang-kadang orang lupa untuk menjaga itu, termasuk hidup iman kita. Kerendahan hati dan ketaatan mampu menyelamatkan. Yang berikut kita baca lagi supaya jangan ngantuk. Karena AC itu ya. Matius 5:14. Ayo, kamu adalah terang dunia. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tiba-tiba lampu padam. Ya. Saya kira lampu padam di jam sekarang tetap terang. Karena acaranya di pagi menjelang siang. Mari kita bayangkan acara malam hari, langsung kita mengumpat PLN. Ketika padam, syukur masih ada lilin. Oke, masih ada lilin yang menyala, yang bisa menyelamatkan kita. Oke, ada satu di sana namanya gantang. Bapak Ibu pernah tahu arti gantang? Nah, gantang itu seperti apa sih yang di kamar, di meja makan, yang menutup makanan di atas? Tudung saji gitu ya. Itu namanya gantang. Tetapi zaman itu dibuat bukan dari plastik, tetapi kadang-kadang dari perak atau dari tembaga. Itu namanya gantang. Jadi apa gunanya kalau ini sudah nyala lalu ditudungi tudung saji? Gantang pula, bayangkan. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Atau mungkin diambil lalu masukkan ke bawah. Coba. Enggak kelihatan sama sekali. Dan dia tidak berfungsi. Dia akan berfungsi ketika nyala itu ditempatkan di atas kaki dian. Di atas kaki. Kandel lilin. Di atas, disimpan di atas. Ya, kamu adalah terang dunia. Letakkanlah terang itu di atas supaya dilihat orang. Ini bukan sok pamer ya. Kadang-kadang tanda salib itu di hadapan orang lain tuh agak malu. Hari-hari ini hebat ya, TikTok tuh ibu-ibu tuh betul luar biasa tanda salib. Ayo mari kita doa, kita hebat. Sekarang Anda tahu mungkin sebagai follower Katolik makin itu ya. Tapi mari coba kita perhatikan. Banyak orang agak sedikit belum siap untuk menandai diri dengan tanda salib. Saya dalam satu penerbangan yang cukup jauh, lalu saya duduk di samping seorang ibu. Tak lihat raut wajahnya, sopannya, mempersilahkan saya masuk karena saya di dekat jendela. Tak lihat, ini kayaknya Katolik ini. Karena sopan, manis sekali. Wajahnya jelas itu ya. Ini pasti loh, mungkin orang Bindoman mungkin kayaknya. Mungkin. Tak lihat di sini, tapi orangnya mungkin tidak ada gitu ya. Ya. Waktu ketika hampir pesawat sudah mulai berangkat, sudah mulai terbang itu setelah penjelasan panjang lebar dari pramugari dan lain-lain, lalu beliaunya keluarkan rosario. Saya bilang benar kan? Benar toh? Lalu mulai tanda salib dan mulai berdoa. Saya pun tidak mau kalah. Wong Romo kok tidak berdoa gitu. Ya. Saya akhirnya memulai. Ini kira-kira yang akan nyapa duluan siapa ya? Tapi saya pun agak sedikit menjaga. Siapa tahu bukan Katolik asli ya. Takutnya salah. Pelan perjalanan. Sudah sekitar setengah jam perjalanan. Ketika dibagikan minum dan snack. Lalu beliau ke samping ke saya. Usia sekitar 60-an. Beliau mengatakan, Katolik ya? Iya Bu, saya Katolik. Ya kelihatan banget Katoliknya katanya. Kelihatan banyak Katoliknya gitu. Pada waktu saya pakai topi waktu ya. Pakai topi gitu.
Karena bukan soal ini, tapi karena dingin ya, di pesawat kan dingin, pakai topi gitu. Sehingga enggak nampak sama sekali, kok Katoliknya dari mana? Aduh, waktu Bapak itu masuk gitu, kok sopan sekali. Saya juga sama Bu, ketika lihat Ibu duduk tuh sopan sekali. Lah ngomong-ngomong, enggak tahu ngalor-ngidul ke sana kemari. Tiba-tiba sudah sejam perjalanan, beliau mengatakan, ini Romo ya? Waduh, kok bisa ya? Umat itu luar biasa loh. Syukur-syukur, amit-amit tadi itu ya. Kok bisa tahu ini Romo? Iya Romo, baunya Romo. Habis, udah. Baunya Romo, enggak tahu baunya apa gitu ya. Ya, sudah, udah. Nah, tapi udah kita ngomong panjang lebar, ternyata umat paroki, salah satu paroki di Jakarta. Ya Romo, saya punya keluarga di Surabaya, ketua begini, sekian panjang lebar, akhirnya pembicaraan kita kesana kemari gitu ya. Tapi sudah, ini saya mau mengatakan apa pada kita. Kadang-kadang orang langsung melihat kita itu Katolik. Yang dipancarkan itu jelas. Terang kita jelas. Maria memancarkan terang Kristus. Dia pancarkan terang Kristus. Maka semoga kita juga memancarkan terang Kristus yang sama itu. Ya. Tadi kalau pendasaran kitab suci, saya ambil satu pendasaran dari dokumen gereja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Lumen Gentium. Itu dalam bahasa Indonesia terang bangsa-bangsa. Lumen, ya, Gentium bangsa, terang bangsa-bangsa. Kita baca ini menarik. Maria diakui dan dihormati sebagai bunda Allah yang sejati. Oke? Piye iki sih? Dan bunda penebus, ia pun menjadi anggota gereja yang paling unggul dan sangat istimewa, serta teladan iman dan cinta kasih yang cemerlang. Ya. Jadi ini saya anjurkan teman-teman supaya kalau semakin Katolik, dokumen-dokumen gereja jangan lupa, itu dikeluarkan oleh Bapak Suci. Ya. Kalau yang ikut Katolisitas, yang ikut KEP, SEP, yang ikut apa mana yang Deverbum macam-macam itu, lah itu pasti belajar soal ajaran sosial gereja dan dokumen-dokumen ini harus diketahui. Ya. Karena ini anggaplah seperti suplemennya kitab suci. Ya. Ini perlu supaya kita mengerti ya ajaran-ajaran Bapa Suci. Dia teladan yang cemerlang. Maria adalah pelita yang diletakkan di atas kaki. Ya. Di atas kaki gereja. Dia menerangi gereja. Ya, mari kita lihat dalam konteks kita. Maria itu sebagai garam. Saya nulis kesetiaan yang tersembunyi. Ya. Yang tersembunyi. Kelihatan kalau kita perhatikan, Maria ini dia bekerja di dalam ini, dalam kesunyian. Ya. Ya. Jadi beda antara kesepian dan kesunyian. Jadi kesepian orang mengatakan loneliness ya. Tetapi Maria lebih kepada solitude. Ya. Jadi solitude itu adalah kesunyian yang dalam. Bukan soal kesepian gitu ya. Lalu karena sepi lah cari-cari itu ngumpul-ngumpul gitu. Bukan soal itu ya. Ya. Tetapi ini dia bekerja di dalam kesunyian. Seperti garam yang bekerja tanpa terlihat ya. Perhatikan. Maria melayani rencana keselamatan Allah di dalam ini, kerendahan hatinya. Dia bekerja di dalam kesunyian. Ya, bekerja dalam kesunyian. Yang berikut, dia menjaga kemurnian iman, ya, murni imannya. Perhatikan di masa yang paling getir, yang paling sulit, dia tetap setia. Dia menjaga iman gereja supaya tetap utuh. Ini hal yang luar biasa bagaimana di dalam kesunyian dia menjaga kemurnian iman
Dan yang luar biasa adalah ini, simpan segala perkara. Simpan segala perkara. Ya. Dia simpan semua. Ya. Menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Maka perhatikan di dalam Katolik, kalau kita membaca kitab suci, selalu kita dalam misa, khususnya dalam ibadat, selalu kita menandai diri kita dengan tanda ini. Di jidat, di mulut, di hati. Aku menerima firman Allah itu dengan pikiranku yang terbuka. Aku mewartakan dengan mulutku. Dikuduskan mulutku ini. Lalu aku simpan di dalam hati. Ingat. Setiap kali menandai itu bukan ndak ngerti blas. Pokoknya wis. Karena ndak ngerti. Jadi ingat sekali lagi, Katolik itu banyak sekali simbol, punya makna di sana. Jadi aku nerima sabda Allah itu dengan pikiranku yang sangat terbuka. Makanya ketika imam atau uskup membacakan kitab suci, kita melihat, mendengar, bukan membaca sendiri. Bacalah duluan di rumah. Atau mungkin lebih dulu datang ke gereja untuk membaca teksnya dulu. Oke, monggo, ojo mepet. Apalagi kalau peran-peran besar gitu. Datang lebih dulu. Supaya ketika waktu dibacakan, in persona Christi, Kristus yang lain dalam pribadi imam itu membacakan Injil, lalu kita memperhatikan. Lalu juga para romo tolong ya, termasuk Romo Hutrin. Nek kalau baca, ojo gigi ayo lihat kami juga. Pengen kan wajah romo itu dilihat. Syukur altarnya ambonya pendek. Kalau tinggi ketemu jidatnya pastor. Maka saya agak cemas setiap kali ke gereja untuk mimpin misa dimanapun selalu tak cek pertama adalah mimbar sabda dan altarnya. Kalau kurang tambahkan dengkle. Ya memang itu berbahaya. Ya. Jadi ketika dibacakan saya terima dengan pikiran saya. Setelah itu saya wartakan dengan jelas. Jadi romonya harus jelas juga mewartakan dengan jelas. Ada romo tuh misa tuh cuapat betul. Saya tidak tahu sebut romo siapa. Pokoknya ada yang cepat gitu. Tidak tahu mengurus apa. Cepat sekali. Ya, kejar target gitu ya. Takut nanti makan gaji buta gitu. Nggak usah kejar target lah. Ada bilang ya karena setelah ini saya masih misa kedua, masih misa ketiga. Walah. Jadi aku terima sabda Allah dengan pikiranku, mulutku, dan aku simpan di dalam hati. Aku menyimpan semua perkara di dalam hati, merenungkannya. Hari-hari ini memang susah untuk menyimpan perkara dalam hati. Lebih banyak kita obral. Hai guys. Hai guys. Ya, mari. Jadi garam ketika Maria bekerja dalam kesunyian, dia menjaga kemudian hatinya dan dia simpan. Ya. Di sini rata-rata ibu-ibu yang saya yakin dan percaya segala perkara tidak diupload di media sosial. Amin. Karena percuma, karena Yesus tidak punya akun media sosial. Tidak usah. Ya, tidak usah. Karena kalau Anda upload di media sosial, netizen bebas untuk nyinyir. Ya, bebas. Jadi memang hari-hari ini bijaklah menggunakan media sosial. Mendingan simpan di dalam hati dan merenungkan daripada simpan di platform media sosial. Karena jejak digital abadi, tidak akan hilang. Next. Ya, tadi garam, sekarang terang.
terang yang memantulkan cahaya. Maka saya nulis di sana, Maria itu cerminnya Kristus. Ya. Jadi Maria itu bukan cahaya itu, bukan. Jadi kalau orang mengatakan, mana ada pendasaran Anda berdoa pada Maria, biblisnya mana? Studinya kurang jauh nih kayaknya. Lah ini kalau studi TikTok tamatan YouTube. Hasilnya itu gitu. Yang penting suaranya lantang, gede suaranya, berani berdebat, akhirnya debat kusir. Oke? Ayo mari kita berdebat. Ya udah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang mau diperdebatkan apa? Semua sudah final. Tinggal dilakoni, diimani, dijalani. Yang debat-debat ini apa kira-kira? Yang mau diperdebatkan? Yang mau diperdebatkan apa kira-kira? Hah? Jawab. Jadi Maria, sekali lagi, dia bukan Tuhan. Oke? Dia perempuan biasa. Dia ibu biasa. Maka saya nulis, dia bukan sumber cahaya itu. Bukan. Dia hanya cermin yang memantulkan cahaya itu, yakni Kristus sendiri. Dalam bahasa Latin mengatakan per Mariam ad Iesum. Bersama Maria kita sampai kepada Yesus. Maka saya berdoa bersama ibu saya. Ya. Saya bersama ibu saya berdoa. Bunda Maria, saya berdoa bersama dia. Ada yang mengatakan, Romo Trin, tidak salah tak gitu. Iya, Romo tuh tak, kok kita lihat kalau waktu memisah, seret masuk, masih hormat di depan Bunda Maria baru ke altar. Kalau pulang, hormat setelah ganti ke sulastola gitu, ke altar dikit untuk nyalakan satu lilin depan Bunda Maria. Kenapa? Karena saya ingat bundaku, ini ibu saya. Maria adalah ibunya para imam. Ibunya para imam. Amin. Jadi kalau imam yang punya kedekatan Bunda Maria itu beda. Beda sekali. Tapi kalau imam yang tidak dekat dengan Ibu Maria, kasar. Kasar, arogan, otoriter, kepala batu, ngeyel. Diomongkan tidak mau. Itu para imam-imam kepala batu itu. Itu jatuh motor, itu kepalanya bisa utuh, aspalnya yang retak. Itu tak beritahu ajar frater-fraterku, aku ajar frater-frater, seminaris-seminaris, kowe harus punya devosi Maria harus kenceng. Kalau punya devosi Maria itu kenceng, you hargai perempuan. Oke? Tapi kalau kau tidak punya devosi Maria yang kokoh, hati-hati, digoda blas. Ini saya tak ajarin. Sudah sekian tahun mengajar para frater, syukur mereka jadi imam yang baik ya. Atau setelah mereka tidak menjadi imam dan mereka keluar malah menikah ya, baik. Romo masih kami tetap ingat Romo, kami harus menghargai Bunda Maria. Ya makanya you menghargai istrimu. Kalau engkau tidak menghargai Bunda Maria, pasti engkau tidak akan menghargai istrimu. Sederhana saja kan, tidak usah debat-debat lagi. Jadi cermin Kristus dipantulkan oleh Maria. Ingat ketika Maria dalam Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersorak-sorai karena Allah juru selamatku. Wah luar biasa. Kalau Anda baca Magnificat Lukas 1. Ya, seluruh keberadaan Maria diarahkan untuk memperbesar kemuliaan Tuhan. Bukan dirinya sendiri. Orang-orang besar itu ya, di dalam gereja, di dalam pemerintah, di politik apapun, pasti punya seorang ibu yang sederhana. Pasti punya seorang ibu yang sederhana sekali. Yang tersembunyi di belakang. Jarang ibu-ibu mereka ini tampil. Apalagi sebagai pembicara utama. Tidak pernah. Coba perhatikan coba. Kalau Anda tidak percaya coba cek. Coba cek. Ada seorang ibu yang sederhana sekali. Di belakang layar. Yang dukung anaknya dengan doanya.
Ya. Saya kenal seorang uskup yang luar biasa, cetar membahana gitu. Nggak tahu dunia akhirat juga cetar mungkin kan, saya nggak tahu. Lalu suatu saat saya bertemu sama ibunya. Aduh, ibunya sederhana sekali. Sederhana sekali. Di luar ekspektasi saya. Karena anak Ewos terkenal gitu. Luar biasa. Ternyata ibunya sederhana sekali. Mari, Bu, kekuatan ibu itu apa sih? Kok cari ibu seperti ini luar biasa? Bunda Maria Romo. Bunda Maria Romo. Dan Romo tahu sejak saya muda sampai menikah dan lahir anak-anak termasuk Bapak Uskup iki sampai suamiku meninggal. Setiap jam 3 subuh, jam 3 pagi itu nasarnya beliau bangun dan berdoa. Setiap jam 3 pagi. 3 pagi. Lalu tak tanya, Bu, kenapa jam 3 pagi, Bu? Karena sepi, Romo. Yang kedua, ini ngomongnya pakai bahasa Jawa. Ngomongnya begini, sederhana sekali. Lah jam 3 kan kalau seharian tuh kan orang minta pada Tuhan kan, Romo? Iya benar ya. Itu semuanya minta pada Tuhan. Aku tahu Tuhan tuh maha mendengar gitu. Tapi kalau aku bangun duluan jam 3, Romo, mungkin hanya kami beberapa orang yang minta. Dan pasti Tuhan langsung kabulkan. Ibu ini yakin sekali loh. Yakin banget. Karena jam 3 lainnya macam masih pules. Ibu udah berdoa di jam 3. Dalam hatiku, benar ya, jam 3 tuh kuotanya masih banyak. Kuotanya masih banyak. Anda mulai berdoa di atas jam 3-an, kuota menipis. Ya, agak menipis. Hal sederhana, sederhana sekali ya, sederhana. Tapi ternyata ini luar biasa. Di setiap jam 3. Lalu saya tanya pertanyaan terakhir, Bu, Ibu udah semacam tahu atau gimana bahwa nanti suatu saat anak kesayangan putra kesayangan itu jadi uskup? Enggak, Romo. Wah, masuk seminar aja aku enggak setuju. Gitu. Kok jadi uskup? Artinya apa? Ada sesuatu di sana. Beliau ini memantulkan cahaya itu pada anaknya. Maka anaknya juga luar biasa. Karena lahir dari rahim yang luar biasa. Sebelum saya pulang, saya mengatakan, Bu, aku pingin peluk ibu gitu. Peluk, lalu tak bisiki, ibu tahu enggak? Enggak semua rahim ibu itu melahirkan seorang imam atau uskup. Enggak semua rahim loh bisa melahirkan seorang uskup atau seorang imam. Ini pantulan cahaya yang luar biasa dari Maria yang kita belajar dari sana. Bagaimana jiwa kita memuliakan Tuhan tiap hari. Tolong di mobil dipasangkan lagu rohani ya. Ya, lagu-lagu rohani ya, jangan lagu koplo di sana. Ya, jangan ya. Boleh sesekali lah ya. Tapi kalau masuk mobil adem terasa kalau ada lagu puji-pujian di dalam mobil, mau lagu-lagu apapun yang penting lagu-lagu rohani. Mau dalam bahasa apapun terserah. Ya, tetap kita nyetir pun ya, kita sambil ya jiwa kita muliakan nama Tuhan. Hal yang paling sederhana. Mungkin di kantor gitu ya. Di tempat kerja, dimanapun, di rumah, setelah lagu-lagu rohani. Ya, bukan berarti tidak usah lagu-lagu jasmani, bukan ya. Tetapi perlu. Ya, karena itu menjadi pengingat bagi kita. Baik. Ya. Dari dokumen gereja, ada satu dokumen gereja yang udah cukup lama, Marialis Cultus, ya. Ada paling kurang 3 hal yang menjadikan Maria itu spesial, ya. Dia adalah ibu yang mendengarkan, yang menerima sabda dengan iman. Dia adalah orang yang berdoa,
dan dia yang mempersembahkan. Maka saya mengatakan di sini, kata pertama mendengarkan, yang kedua berdoa, yang terakhir adalah mempersembahkan. Ya. Maria, dia menerima sabda, ya, benih yang menghidupkan, ya, menjadi dasar terang bagi sesama. Dia mendengarkan, dia terima sabda itu. Malaikat Gabriel mengatakan, hai salam, engkau Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Dia dengar sabda itu. Dia dengar. Mendengar bukan hanya dengan telinga jasmani, tetapi dengan telinga hatinya. Dia mendengar. Setelah dia mendengar, dia berdoa. Ya, dia berdoa. Ya. Melalui doanya itu Maria ini tadi. Karena kita ngomong tentang garam dan terang. Dia menjaga tadi keasinan imannya. Supaya tetap murni. Garam yang memberi rasa pada persekutuan para rasul. Ingat, kenapa tadi saya katakan Maria murid pertama Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Maria tinggal bersama dengan para rasul. Ajak para rasul untuk berdoa bersama. Kita sementara di novena hari Oke, terima kasih. Anda masih Katolik. Ya, berarti Anda masih novena. Masih tinggal 4 hari lagi. Jadi tolong, belum telat ya. Belum telat. Tolong selama novena ini intensikan satu intensi. Satu permohonan yang sungguh Bapak Ibu butuhkan. Intensikan. Percaya itu. Intensikan. Entah itu Anda bawa dalam misa. Sedapat mungkin 9 hari berturut-turut ini Anda bisa ikut misa dan doakan novena. Kalau tidak sempat pun bisa novena sendiri. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Anda boleh dapat dari YouTube. Wah, pokoknya YouTube ikatolitas sekarang ini pokoknya tidak usah beli buku lagi gitu. Semua sudah ada. Saking banyaknya sampai akhirnya Romo ini pilih yang mana ya? Salah satu dong. Yang penting intinya berdoa. Ya. Nek kalau novena ada yang mengatakan, Romo novena 9 hari berturut-turut ini kira-kira, saya bilang benar. Novena itu yang rutin ini memang harus butuh komitmen dan konsistensi. Itu tidak mudah. Seorang ibu mengatakan, Romo aku nek heran ya mo. Nek aku kalau rosario itu aku kok ngantuk ya. Loh maksudnya itu kalau aku doa tuh aku ngantuk mo. Baru peristiwa pertama, nek waktu peristiwa kedua tuh sudah mulai. Udah manik-manik keberapa ya kisah. Oh, waktu ibu berdoa tuh suaranya dikeluarin enggak? Enggak. Oh salah. Harus dikeluarin. Waktu keluarin tidak mungkin Anda ngantuk. Doa kok ngantuk. Tapi ibu tahu enggak? Terapi orang sulit tidur adalah rosario. Coba Anda lakukan, coba. Sekarang coba lakukan. Coba sekarang lakukan. Peristiwa kedua, di bagian pertengahan Anda akan jatuh dari kursi. Karena tertidur. Ya. Ada yang bertanya lagi, Romo, kok di dalam gereja tuh cepat sekali bikin tidur Romo ya? Di rumah tuh sulit sekali tidur gitu loh. Ya memang. Memang di dalam gereja tuh, kalau Anda susah tidur, datang ke gereja katedral. Dalam hitungan ke menit 10 Anda pasti akan tertidur pulas. Karena di dalam kan tenang, hening gitu ya, dingin gitu ya, mulai adem itu mulai agak sedikit. Nah, bentar lagi itu. Mari kita perhatikan. Kalau ibu-ibu pindah manda gitu ya. Enggak sama sekali. Enggak. Kalau yang lain-lainnya memang kalau misa cari di belakang tiang tembok yang besar gitu ya. Karena saat khotbah saatnya paling ampuh untuk tidur. Kenapa? Ada Roma A ini atau B itu Roma khotbahnya agak lama.
syukur bisa tidur di belakang. Pada suatu saat seorang romo suaranya banter, kencang sekali. Lah umat ini kalau datang bawa anaknya selalu di belakang tiang. Hari itu petugas PUK-nya nyuruh ke depan. Karena yang tempat duduknya belakang udah ditempati orang. Lalu duduk paling depan. Pas kena speakernya. Pas lagu pembukaan lagu seret masuk. Ibunya ngomong, Romo ini lagi yang misa gitu. Ini pasti khotbahnya lama ini itu ya. Ya udah deh. Waktu khotbah buanter Romo suaranya. Anaknya ngomong, mami pulang yuk. Romonya marah. Ibunya mengatakan, ini kesempatan. Ibunya keluar, anak saya mau pipis. Ya, mari kita coba. Mari coba kita berdoa. Ini kadang-kadang susah-susah gampang ya. Gampang-gampang susah juga ya. Jadi membutuhkan apa? Konsistensi. Ya. Anda berdoa. Lalu Maria ini mempersembahkan. Dia menyerahkan, mari kita perhatikan. Kesetiaan Maria itu sampai pada kaki salib Yesus. Dari Bethlehem sampai Golgota. Kalau teman-teman Bapak Ibu yang mungkin pernah bersiarah ke Tanah Suci. Saya hanya membayangkan kita ini pergi setelah 2000 tahun lalu silam. Maka baru kita pergi lagi. Panasnya pol. Gila, panasnya luar biasa. Panas luar biasa. Anda bayangkan Yesus mikul salib. Jalan salib itu kan kalau kita perhatikan di tengah perkampungan kan. Itu mengerikan sekali. Ya. Itu satu hal yang luar biasa dan di situ Maria berdiri sampai akhir. Di bawah kaki salib. Kegenapan semua terjadi ketika dia berdiri di kaki salib. Maria. Maka mari Bapak Ibu, saya ajak kita menjadi garam. Ya. Jaga supaya garam kita tetap asin, oke? Jaga supaya tetap asin. Jangan tawar. Garam akan menjadi tawar karena kita sering tawar-menawar. Lama-lama akhirnya menjadi tawar. Pergi ikut enggak ya? Ikut enggak kegiatan minuman ya? Pergi enggak? Pergi enggak? Akhirnya enggak. Tapi Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini, Anda yang tidak tawar-menawar. Amin. Jangan tawar-menawar, kalau tidak akan menjadi sungguh-sungguh tawar. Ya, jangan tawar. Jangan. Dan Bapak Ibu, teman-teman, umat semua yang ada di sini, hari-hari ini memang banyak komprominya. Oke, banyak kompromi. Soal iman kalau kompromi, wah berbahaya ini. Aku mau rosario jam berapa ya? Aduh kalau mau jam 6 pagi kepagian ya. Ke jam 9 aku kerja. Sore aja wes. Aduh sore ini aku arisan gitu loh. Malam aja. Malam capek turun. Udah. Nggak jadi. Ini ke kompromi. Ya, akhirnya nggak jadi. Ya mulai gitu loh. Suatu saat kita bersama rombongan siarek gitu ya. Siarek gitu. Kebetulan hebat waktu itu ada 2 romo dalam mobil itu, saya dan seorang romo. Ibu-ibu kan biasa itu, romo-romo itu akan menderita kekenyangan bukan menderita kelaparan ya. Baru naik dikasih jajan. Baru selesai lemper diberikan, macam-macam. Lemper, putu ayu, mau macam-macam, beri soles gitu loh. Belum apa-apa sudah kenyang duluan. Lalu romo ini di sebelah saya mengatakan, keluarkan handphonenya. Dan ibu ini sibuk gitu loh. Romo belum dapat sausnya, Nah, lalu Romo ini buka handphonenya, lalu Romo rupanya membuka brevir ya, ibarat harian itu. Kita berangkat pagi gitu, mau menuju ke Jogja. Lalu Romo ternyata mendoakan ibarat harian. Nah Romonya nyenggol ke saya, Romuntin
Kita berdua bisa berdoa bersama. Nah, ibu-ibu tidak mengerti. Nah, bu, sambalnya sebentar sih. Sambal cocolannya sebentar ya. Nah, jadi kami berdoa. Hal sederhana bukan? Dimanapun Anda bisa berdoa. Di kereta api, dimanapun bisa berdoa. Di rumah. Usahakan untuk paling kurang semacam ada kepekaan gitu loh. Ini jujur, saya kenal satu keluarga yang pada suatu saat tiba-tiba keluarga ini harus mengalami persoalan besar. Persoalan berat sekali. Lalu setelah kita konsultasi dan lain-lain, lalu bapak ini mengatakan pada saya dan ibunya, istrinya, Romo, terima kasih, kami pulang dan kami akan kumpulkan anak-anak untuk berdoa dulu. Untuk berdoa dulu. Ada satu masalah besar. Masalah besar sekali. Yang, sorry saya tidak boleh ngomong di sini. Masalahnya besar sekali. Pelik persoalan ini. Tapi harus diputuskan. Bapak itu mengatakan, Romo doakan kami, tapi kami kembali, kami ambil waktu untuk kami bersama berdoa dulu. Ternyata ada kebiasaan berdoa di keluarga ini ketika mereka mengalami persoalan. Jadi anak itu dikumpulkan semua. 4 anak dikumpulkan semua di rumah, lalu mereka sepakat berdoa bersama. Bapak Ibu, sederhana sekali. Ya, kelihatan kok pakai berdoa gitu. Ini kasus, ini masalah, ini panggilkan polisi, ini harga diri kita loh. Muka kita mau ditaruh di mana ya? Di muka, enggak mungkin di belakang. Harga diri loh. Loh memang tahu ini ibu bapaknya ini aktivis gereja wis macam-macam. Oh pokoknya wah luar biasa. Loh tapi ini gimana ini? Ini loh wajah kita mau ditaruh di mana? Ya jelas di muka, enggak mungkin di belakang tuh. Tapi Bapak Ibu percaya tidak percaya, mereka melewati masa sulit ini. Melewati badai yang berat ini. Dan saya jujur, luar biasa. Mereka bisa melewati masa yang sangat sulit ini. Doa apa? Rosario. Sederhana sekali, rosario. Rosario. Mereka berdoa bersama. Saya suatu saat ke rumah mereka, lalu ajak Romo kita berdoa ya. Sederhana sekali ya. Pegangan tangan, nyanyi 1-2 puji-pujian, lalu kita masuk dalam rosario. Kita bergiliran rosario. 50 manik itu diselesaikan di antara kita. Sudah selesai pulang. Dalam hati ya, kok sederhana sekali ya. Tapi justru yang sederhana itu sulit. Tidak mudah. Maka saya mengatakan begini, ini doa rosario dan devosi ini ya membuat kita bisa menjadi saksi. Masih ingat cerita tentang paus kita yang luar biasa, Yohanes Paulus II, ketika ditembak di pelataran Santo Petrus. Ada rosario yang beliau simpan di balik jubahnya. Dan rosario ini sekarang disimpan dan itu menjadi saksi sejarah, termasuk peluru yang menembusi badan dari paus itu diletakkan di mahkotanya Maria di Fatima di Portugal. Ya, kalau Anda melihat itu sesuatu yang untuk saya luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa di sana. Hampir meninggal dunia, tapi dia memaafkan si penembak itu. Inilah saksi bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Slide yang terakhir. Ya. Saya menutup dengan kalimat ini dari Injil Matius. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya
mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saya menutup dengan satu cerita. Ada seorang Romo, tidak usah sebut Romo siapa, tapi cerita. Romo ini berasal dari keluarga Muslim. Romo ini berasal dari keluarga Muslim. Lalu suatu saat, entah bagaimana, karena rumahnya itu di gang gitu, jadi setiap kali orang-orang Katolik itu lewat di gang itu untuk menuju ke gereja. Setiap kali lewat, orang-orang itu mengatakan, selamat pagi Pak, permisi. Bapak itu mengatakan, monggo. Terus, pergi maupun pulang, kata-kata yang sama. Permisi, kami lewat, numpang lewat. Kebetulan Bapak ini, ya Islam yang lumayan, ya kuat, keislamannya kuat. Dan itu luar biasa kuat. Ya, anaknya itu bergaul sama anak-anak Katolik. Suatu saat anaknya masuk sekolah, mulai dari sekolah dasar, SMP, wah semua Katolik. Lalu suatu saat dia ngomong kepada papanya, Pak, aku pengen jadi Romo. Oh gendeng gila tak Gus. Oh jadi ustadz ya normal, oh jadi Romo. Tapi anak ini akhirnya, ya sudah, salah satu syarat masuk seminari kan harus ada tanda tangan dari orang tua kan, persetujuan. Tapi papanya enggak mau, pokoknya enggak mau. Akhirnya apa? Dia minta temannya punya papanya yang tanda tangan. Bareng aja. Lalu dalam hati, alah tes masuk seminari itu kan sulit, paling-paling enggak lulus. Ternyata lulus. Masuk seminari, romonya ngomong, loh surat baptismu mana? Saya belum dibaptis. Loh dari Romo kok udah dibaptis Rek? Ya sudah akhirnya bingung itu. Hanya dikembalikan ke orang tua. Dikembalikan ke papanya. Orang tuanya kaget sekali. Kok bisa? Gitu. Sudah, kamu begini aja. Kamu masuk SMA biasa, kamu beri baptis dulu baru menjadi seminari ya. Enggak mau, pokoknya aku seminari. Akhirnya papanya relakan dia masuk seminari dan ambil katekumen dewasa. Dan akhirnya dia masuk seminari. Papanya, ibunya tetap Katolik, Islam, semua saudara. Suatu saat, papanya itu penasaran. Diam-diam, papa itu selalu ikut misa. Oh zaman itu zaman Romo-Romo Londo ya. Jadi pada saat orang terima komuni, dia pun ke sana terima komuni. Udah berjalan sekian lama, suatu saat dia pergi ke Romonya. Romo, saya ingin jadi Katolik. Loh, berarti Bapak harus melalui katekumen. Tapi ini saya mau sampaikan sesuatu. Mungkin saya sudah berdosa sekali. Kenapa? Saya itu diam-diam setiap hari Minggu itu ikut sembahyang. Dan saya maju. Dan Romonya yang beri saya juga komuninya. Lah saya akhirnya terima juga. Lalu Romonya ngomong, lalu Bapak apakan? Ya aku lihat kiri kanan yang lain makan, aku juga makan. Loh udah lama, udah. Loh kok saya enggak tahu? Loh salahnya Romo enggak tahu. Loh tapi betul Bapak mau jadi Katolik? Iya, aku menjadi Katolik. Begini aja, Bapak belajar agama Katolik ya. Langsung yang diajarkan adalah aku. Jadi Romo itu ajarin. Pertanyaan pertama ketika mulai katekumen, kenapa Bapak itu pengen jadi Katolik? Jawabannya begini, aku pengen jadi Katolik bukan karena hal yang luar biasa dan hebat, tapi karena aku tuh penasaran. Setiap hari Minggu atau hari apapun, orang-orang Katolik tuh lewat rumah saya, selalu mengatakan selamat pagi, atau selamat siang, permisi, terima kasih. Romonya itu aja, ya itu aja. Enggak ada yang lain, enggak. Dan sekarang anaknya sudah jadi Romo. Dan sekeluarga besar itu mereka menjadi Katolik yang taat sekali. Dan mempersembahkan satu putra menjadi seorang Romo hanya karena tadi jalan depan rumah. Jalan di depan rumah. Bapak Ibu, teman-teman, semoga
garam kita tetap asin, cahaya kita tetap bernyala. Belajar dari Maria di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu hati dalam doa, kita sungguh-sungguh bersyukur dan diberkati Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini melalui anak-Mu Romo Hutrin. Biarlah setiap kami boleh semakin menyadari bahwa kami Kau pilih untuk menjadi garam dan terang di tengah kehidupan ini, terutama Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami, iman Katolik kami Tuhan, melalui teladan dari Bunda Maria, sehingga apapun yang kami lakukan boleh kami lakukan untuk memuliakan Engkau. Saat ini kami rindu Tuhan untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi komunitas kami melalui tangan-tangan yang memberi. Kiranya Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini lebih dan lebih lagi, dan biarlah setiap apa yang kami berikan untuk komunitas ini sungguh juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkatnya hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kiranya melalui setiap pemberian kita Tuhan mencurahkan kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, hari Selasa depan tanggal 26 Mei kembali kita akan bersekutu bersama pada pukul 10 di tempat yang sama di Aula Maria dengan pembawa firman yaitu Romo Paulus Ranto Tobing SWD. Jadi kita kembali berkumpul di sini dengan tema yaitu menjadi berkat dan diberkati seperti Bunda Maria. Jadi karena masih bulan Mei, kita temanya masih bulan Maria. Kita belajar lebih lagi untuk meneladan Bunda Maria dalam hidup kita. Next. Kami komunitas Bunda Kudus akan menyelenggarakan kebangunan rohani Katolik pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 di Ballroom BC Junction lantai 9 di Jalan Bubutan dengan pembawa firman yaitu Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Romo Joni atau Romo Koko dan juga Romo Yosef Eko Budi Susilo yaitu Romo moderator kami. Bapak Ibu yang ingin mendaftar dalam acara ini, semua yang hadir di sini sudah daftar atau belum? Nah, kalau belum boleh diangkat handphonenya sekarang, di-scan barcode-nya. Jadi gampang, sekarang Bapak Ibu dapat langsung mendaftar melalui scan barcode. Begitu di-scan langsung diklik, itu langsung mengakses ke link pendaftaran dan simple cuma ngasih nama, nomor handphone dan email, melakukan pembayaran. Nanti H+1 setelah dikonfirmasi oleh bendahara, Bapak Ibu akan mendapatkan
email tiketnya berupa QR tiket. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk mendaftar secara online, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di sekretariat, di Ibu Sinta, Ibu Shirley, saya sendiri dan Ibu Erni. Boleh nanti kami bantu, tapi kalau mau simple langsung daftar bisa. Kuotanya mungkin 1.000 ya Vera ya. Kuotanya 1.000 dan saat ini sudah lumayan penuh sih untuk pendaftarannya, jadi segera didapatkan. Dan harga tiketnya 100.000 untuk reguler. Untuk VIP silakan menghubungi Vera ya. Next. Untuk Diver Boom yang biasanya diselenggarakan oleh komunitas Bunda Kudus pada hari Kamis tanggal 21 Mei ini akan diadakan secara Zoom online pukul 10 dengan pengajar Pater Robi Wowor. Temanya masih mujizat khas dalam Injil Lukas. Jilid 2 ya. Mujizat khas dalam Injil Lukas jilid 2. Bapak Ibu yang mau menggali lebih lagi silakan untuk boleh bergabung dalam Zoom online Kamis besok ini pukul 10. Kita akan belajar lebih lagi lewat Pater Robi Wowor. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri persekutuan doa pada siang hari ini dan kita akan diberkati oleh Romo Hudrin nanti ya. Mari kita mau tenangkan hati. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini Engkau sudah memilih kami dan melayakkan kami sehingga kami boleh belajar dari Bunda Maria untuk bagaimana menjadi garam dan terang di tengah kehidupan kami, bahkan sepanjang umur hidup yang Engkau percayakan pada kami. Dan kami mohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu terutama di saat-saat ini di mana kami menantikan Roh Kudus dalam Pentakosta nanti pada tanggal 24. Biar Roh Kudus-Mu yang mampukan kami sehingga garam kami tetap boleh tidak kehilangan rasa dan tetap memberi rasa bagi sesama kami, dan terang kami boleh terus bercahaya dimanapun kami Kau tempatkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan dan menguatkan bagi setiap kami sehingga kami semakin menyadari panggilan iman kami sebagai umat Katolik. Dan saat ini sebentar lagi kalau kami boleh pulang ke tempat kami masing-masing melanjutkan seluruh aktivitas kami percayakan seluruhnya hanya ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apapun yang kami lakukan kami boleh lakukan itu hanya untuk memuliakan Engkau saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kita mau akhiri dengan satu lagu. Kita menghargai dan menghormati Bunda Maria. Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan mudi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Perawan Maria molek bestari, bermandi cahaya gemilau indah. Ave, Ave,
senyum. Pakaiannya putih berikat biru. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Selamat siang Bapak Ibu, saudaraku semua, sampai bertemu Selasa yang akan datang di tempat yang sama untuk bersekutu bersama. Tuhan Yesus memberkati.